Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali di tempat ini untuk kita boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena Dia yang layak terima puji dan sembah dari kita umat-umatnya yang selalu percaya kepadanya. Mari sama-sama kita mau adakan syukur kita melalui sebuah penyembahan yang berkenan di hati Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita untuk menyembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Hosana bagi-Mu Tuhan, segala sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana. Haleluya. Mari sama-sama kita mau mulai ibadah kita. Sama-sama sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, kita mau serukan dengan iman bahwa damai sejahtera-Ku mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan bila tempat. Bila aku pandang hasil karyamu, gunung dan bentang yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Berikan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Bila aku pandang hasil karyamu, gunung dan bentang yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Katakan hening dan sejuk, hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan-Mu.
sejahtera yang boleh kami rasakan yang daripadamu Tuhan selalu mengalir di dalam hati kami Bapa, mengalir seperti sungai yang tiada pernah kering Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu bagi kami pada kesempatan hari ini Tuhan. Terlebih kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah hanya lawatan-Mu yang boleh bekerja bagi kami Tuhan dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau akan tibakan di tempat ini dengan selamat. Bertemu Engkau, bertemu kami untuk sama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, ini doa kami yang jauh daripada sempurna. Hanya kami beralasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saya persilakan untuk duduk. Shalom. Haleluya. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu melawat kita, Tuhan selalu mengiringi kita, Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan bagi kita, sehingga hari ini kita boleh datang ke tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan dalam satu pujian, hanya Kau milikku di surga, Allah sumber kuatku. Sumber kekuatan kita, amin. Dan Allah kita juga Allah yang sanggup melakukan setiap perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, Dia sudah menyediakannya bagi saya dan saudara, amin. Mari sama-sama kita mau sambung dengan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, Allah sanggup, Allah berkata, segala perkara.
untuk duduk. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima sabdanya. Mari kita mau angkat satu pujian. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan yang ada di depanku membuka jalan baru. Mari sama-sama kita mau iman pujian.
Dengarkan doa kami Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan, walau seakan kami melihat tiada jalan Tuhan, tapi kami yakin Engkau selalu ada memberikan jalan bagi kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau akan mengurapi setiap dari kami Tuhan, supaya kami boleh taat dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami simpan di dalam hati kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memaparkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu Bapa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ini doa kami peranakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan tentunya saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kita bersyukur ada kesempatan terbaik bagi kita untuk kembali menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan pagi ini? Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhanku itu baik. 2, 3. Tuhanku itu baik. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia membutuhkan makanan dalam kehidupannya, ya. Ada hari ini, pagi ini Bapak Ibu yang belum sarapan? Ada ya, karena perjalanannya jauh jadi harus cepat-cepat berangkat, tidak sempat untuk makan pagi atau sarapan. Nah, di dalam kehidupan manusia ketika mereka ingin memenuhkan kebutuhan jasmaninya yaitu berupa makanan, maka manusia itu harus berusaha supaya apa yang dibutuhkannya dapat terpenuhi dengan baik. Entah itu makan pagi, makan siang di waktu siang, atau makan di waktu malam. Belum lagi hidangan-hidangan yang lainnya. Dan kalau kita melihat beberapa jenis makanan-makanan yang dinikmati oleh manusia, itu sangat beragam sekali. Bahkan tidak hanya yang dijual di pasaran, yang tidak dijual pun kadang manusia makan. Ada kelelawar, ada tikus dimakan, kemudian ada menu buaya, bahkan ada juga rica-rica ular. Nah, semua dimakan. Nah, ini manusia ini ngeri juga ya. Hampir semua makanan masuk ke dalam tubuhnya. Lalu tidak berapa lama, beberapa waktu yang lalu, saya memperhatikan sebuah berita di televisi. Dalam berita itu diberitakan mengenai sebuah restoran yang cukup besar dan mewah. Dan restoran itu menyajikan menu daging manusia. Jangan pernah mencicipinya dan jangan pernah menginginnya. Waktu itu dikatakan oleh pengelolanya, sudah lama sebenarnya restoran ini berdiri. Tetapi untuk mendapatkan izin dari pemerintah secara legal itu masih sangat sukar. Lalu kemudian dengan berjalannya waktu, dengan berbagai hal, akhirnya mereka diizinkan. Jadi di daerah Amerika, saya lupa tepatnya itu di mana. Dan orang-orang yang dia katakan bahwa tubuh yang dimasak itu tuh orang-orang yang sudah menandatangani perjanjian bahwa dia rela tubuhnya dimasak atau dimakan. Dan tentunya orang yang menandatangani itu sudah menerima ganti rugi sekian juta ya, sangat banyak sekali Pak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat manusia hari-hari ini semakin tambah mengerikan. Apakah kekurangan daging ayam, kekurangan daging sapi, sehingga daging manusia pun harus dikonsumsi, harus dimakan. Apa kata Tuhan Yesus mengenai makanannya? Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, kita memperhatikan ayat 31 hingga
hingga dengan ayat yang ke-34. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang keempat, ayat 31 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita baca ayat 34 bersama-sama dengan bersuara hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pernyataan Tuhan Yesus tentang makanannya, apakah di sini Tuhan Yesus nggak makan roti? Apakah dengan ayat ini Tuhan Yesus nggak makan ikan atau buah-buahan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan Yesus justru menunjukkan kepada kita makanannya adalah melakukan kehendak Dia? Jadi tema atau judul firman Tuhan pagi ini, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa di surga bagi Tuhan Yesus adalah sebuah kebutuhan. Sama seperti kita membutuhkan makanan untuk tubuh jasmani kita. Demikian dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia membutuhkan untuk dia tetap melakukan apa yang diinginkan Bapa di dalam kehidupannya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus nanti kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu, bukti-bukti nyata. Karena apa? Yang disampaikan Tuhan Yesus ini tidak sekedar ucapan atau slogan, tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini benar-benar merupakan satu bukti yang nyata. Yang pertama, bukti yang nyata itu adalah dari ketertundukannya pada perintah Bapa. Tuhan Yesus diutus Bapa di surga untuk turun ke dunia ini dengan maksud untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tentu perintah ini bukanlah perintah yang mudah, bukan perintah yang gampang. Dia yang ada di dalam kerajaan surga penuh dengan kemuliaan, bersama-sama dengan Bapa, dalam keadaan semuanya sangat-sangat baik, sangat-sangat indah. Tiba-tiba ketika Bapa mengutusnya untuk meninggalkan semuanya itu, turun ke bumi, turun ke dunia dengan maksud menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus harus rela menjadi salah satu dari ciptaan Bapa di surga. Tuhan Yesus harus rela menjadi salah satu dari ciptaannya, yaitu manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, jadi ada beberapa ayat yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, supaya kita melihat bahwa Tuhan Yesus diutus Bapa. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Rasul Yohanes menyaksikan akan hal ini. Rasul Yohanes, dia tahu ketika dia melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika ada di dalam dunia, dia tahu persis bahwa Yesus tidak hanya manusia biasa saja seperti dirinya, tapi dia tahu persis bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias itu, Mesias yang dinanti-nantikan
Tuhan Yesus diutus, tidak ada penolakan. Tidak ada protes. Tidak ada dia berkata, oh tidak Bapak, jangan aku. Utuslah dia. Saya teringat ketika di sekolah teologi dulu, teman-teman kalau nyanyi itu kadang-kadang sedikit diplesetkan. Ini aku Tuhan. Bukannya ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi mereka berkata gini, ini aku Tuhan, utuslah dia. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang suka bercanda begitu. Ini aku, tetapi orang lain saja yang diutus, jangan aku. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia berkata, ya Aba, ya Bapa. Sehingga dia pun turun menjadi manusia sama seperti kita. Dan di dalam Filipi pasal yang kedua, kita perhatikan di sana. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan kata mengosongkan dirinya sendiri. Ketika diutus Bapa untuk menjadi manusia, Tuhan Yesus tidak menolak. Bahkan dia dengan rela mengosongkan dirinya sendiri. Dia rela meninggalkan kemuliaan di dalam kerajaan surga. Dia meninggalkan keindahan di sana dan menjadi manusia, menjadi salah satu dari ciptaannya sendiri. Mengosongkan dirinya untuk apa? Demi menghapus dosa manusia. Penundukan diri yang dimiliki oleh Tuhan Yesus inilah yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Kita tunduk pada otoritas di atas kita. Kita tunduk pada Tuhan Allah kita yang memberi perintah kepada kita. Belajar seperti Tuhan Yesus memang tidak mudah. Belajar seperti Tuhan Yesus harus rela berkorban. Harus rela kita seperti Tuhan Yesus mengosongkan diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tapi ketika kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka ini adalah sukacita Allah bagi kita. Maka ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saat dia berdoa bersama berjumpa dengan Musa dan Elia, lalu kemudian ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Tuhan Yesus ketika dia di tengah-tengah pelayanan yang ada, ditunjukkannya kasihnya kepada banyak orang. Karena apa? Dia telah mengalami atau dia memiliki kasih yang sempurna itu dalam dirinya. Sehingga dia pun boleh dikatakan sebagai anak, dia dikasihi oleh Bapaknya sendiri. Inilah anak yang kukasihi. Pada waktu kita belajar untuk tunduk, pada waktu kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini, lalu kemudian kita akan mendengar, kita akan merasakan bahwa Bapa di surga berkata, engkaulah anak yang aku kasih. Bukankah itu sungguh sangat menggembirakan? Bukankah itu suatu hal yang menyukakan hati kita ketika Bapa sendiri berkata, engkaulah yang aku kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita terbalik. Kadangkala tidak seperti itu. Kadangkala ada orang-orang Kristen yang tidak mau tunduk. Kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang justru inginnya menuntut lebih kepada Tuhan. Selalu ingin bahwa segala sesuatu yang diinginkannya itu harus diperoleh dengan cepat, dengan instan. Selalu mengharapkan bahwa Tuhan itu terus memberi
bahwa Tuhan itu terus menolong dia menerus semuanya untuk dirinya. Lalu ketika ditanya, apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan? Kemudian dia mulai berpikir, apa ya? Oh, saya adalah penyumbang terbesar. Oh, aku sering memberi sesuatu kepada orang-orang yang gak mampu. Aku memperhatikan mereka. Oh, aku mendukung pekerjaan Tuhan. Aku melayani Tuhan. Dan lain sebagainya. Tapi apakah yang kita kerjakan itu, yang sudah kita lakukan itu, sudahkah itu sebanding dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita? Apakah itu sebanding dengan korban Tuhan bagi kita? Di mana dia rela menjadi manusia, mengalami penderitaan demi penderitaan seperti halnya kita. Kita merasa bahwa kita sudah banyak melakukan untuk Tuhan, sehingga kita mulai menuntut, engkau Tuhan harus memberkati aku. Saya ini sudah pelayanan loh, puluhan tahun, kok sampai sekarang ya saya ini jawab doanya untuk punya tempat tinggal saja tidak dijawab-jawab. Saya sudah pelayanan lama, punya kendaraan saja tidak dijawab-jawab. Mulai nuntut kepada Tuhan. Kalau seperti itu, koreksi lagi, apa motivasi pelayanan kita kepada Tuhan? Apakah motivasi pelayanan kita untuk kepentingan kita, supaya kita mendapatkan keuntungan di dalamnya? Ataukah pelayanan kita dengan tujuan bahwa kita mau menyenangkan hati Bapa di surga? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukti yang kedua bahwa Tuhan Yesus mengatakan makanannya adalah melakukan kehendak Tuhan adalah dari ketaatannya. Ketaatan Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Ketaatan yang dimilikinya adalah ketaatan yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah di dalamnya. Semua perintah Bapa dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan tepat dan baik. Semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak diperhitungkan untung dan ruginya. Semuanya dilakukan untuk kemuliaan Bapa di surga. Kita lihat ayat yang ke-8 dari Filipi pasal 2 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tertulis di ayat ini, Tuhan Yesus taat. Bahkan ketaatannya sampai mati, bahkan mati sampai di kayu salib. Kita lihat bukti ketaatan Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia adalah Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri, rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, Bapak Ibu, ketika saya sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, saya tanya kepada mereka, coba lihat luka-luka Tuhan Yesus dari apa saja. Keluar darah itu dari apa saja? Dari kepalanya, dari kedua tangannya, dari kedua kakinya, dari punggungnya. Mereka bisa menjawab semuanya itu. Anak-anak kecil tahu bahwa setiap tetes darah yang diteteskan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menebus, untuk menghapuskan dosa-dosa kita manusia. Ketaatan Tuhan Yesus di kayu salib benar-benar menunjukkan ketaatannya yang sempurna, sebagai bukti bahwa Dia benar-benar taat kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita patut bersyukur dan bersukacita dengan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Siapa sih kita? Sehingga Tuhan begitu mengasihi kita.
sehingga Tuhan rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Mungkin kita merasa aku juga menderita, aku juga mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, punya masalah ini belum selesai, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah meneteskan darah? Pertanyaannya, apakah kita sudah kehilangan nyawa kita? Apakah kita sudah mengorbankan hidup kita di dalam pergumulan itu? Belum, Bapak Ibu, masih jauh. Kita taat melakukan kehendak Bapa, tetapi kita tidak sampai mengalami apa yang dialami Tuhan Yesus. Kita lihat, ketika kita melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Ketika akhir kata sudah selesai, gelaplah langit dari jam 12 sampai jam 3 sore. Lalu terjadi gempa bumi yang sangat hebat, dan tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Semua orang kalang kabut, semua orang ketakutan, dan penjaga yang ada di bawah salib Yesus, dia berkata mengakui, ia ini benar-benar anak Allah yang hidup. Baru terucap dari mulutnya, baru ada pengakuan bahwa Yesus yang mati adalah anak Allah yang hidup. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib apakah menunjukkan dia gagal, Bapak Ibu? Apakah Tuhan Yesus gagal dalam menyelesaikan pekerjaan Bapa? Jika dia mati di kayu salib, hari Kamis kemarin ketika saya sampaikan renungan, Rasul Paulus itu punya sakit penyakit, ya. Sudah 3 kali berdoa kepada Bapa, dan dia sudah usir iblis yang menggocok dirinya. Karena sakit penyakit itu adalah serangan iblis. Tetapi ternyata tetap dia sakit, tidak mengalami kesembuhan. Ketika dia boleh katakan merasakan seperti itu, dia tahu Tuhan berkata kepada dia, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam keadaan lemah justru kuat. Jadi dalam keadaan Rasul Paulus yang lemah, dia mengalami kekuatan yang besar dari Bapa di surga. Dan boleh dikatakan dia tidak gagal menjadi seorang pelayan Tuhan karena sakit penyakit yang dialami. Dia juga tidak gagal menjadi seorang pelayan Tuhan yang mati martir. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu bukanlah kegagalan. Sekali lagi, itu bukanlah kegagalan Tuhan kita. Justru itulah kemenangan Allah kita. Justru itulah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dia menang atas iblis, maut, atas dosa dengan kematiannya di kayu salib. Dengan tetesan darahnya dari ujung kepala sampai kakinya. Bapak Ibu, ketika kita sakit di bagian jari saja, kita merasa bahwa ini aduh sakit banget. Mau cuci piring susah, cuci baju susah, apa-apa susah. Itu rasanya seluruh tubuh ikut sakit. Mungkin bagian kepala saja yang sakit, kita sudah merasakan seluruh tubuh sakit. Lalu kita akan merebahkan tubuh dan berbaring. Tapi Tuhan Yesus, perhatikan, dari ujung kepalanya dia mengalami sakit yang sedemikian sampai tubuhnya. Anak-anak saya suruh praktek, coba adik-adik kalian praktek, tangannya direntangkan seperti itu. Berapa lama kalian akan bisa merentangkan tangan seperti itu? Padahal nggak meneteskan darah, nggak ada luka, capek, nggak lama. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu semua karena apa? Inilah bukti ketaatan dia, sehingga dia taat sampai mati. Bersyukurlah kita karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita, mati buat menebus dosa kita, sehingga kita tidak lagi berada dalam hukum dosa, tapi kita memiliki yaitu keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Kita diubahkan, kita dipindahkan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berhak menikmati kerajaan
surganya kelak. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berhak menikmati kemuliaan Bapa di surga. Menikmati segala-galanya yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di surga. Bersyukur Bapak Ibu dan banggalah punya iman yang kuat hanya kepada Dia. Karena apa? Kalau saya pelajari dan saya sempat diskusi dengan Bapak Gembala, ada enggak di dunia ini ada tokoh pendiri agama yang rela mengorbankan dirinya untuk pengikutnya? Kami cari satu persatu, gak nemu Bapak Ibu, tidak menemukan. Semuanya rata-rata pengikut-pengikutnya harus berkorban untuk pemimpinnya. Pengikut-pengikutnya harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan pemimpinnya. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak demikian. Dia mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib demi kita semua, pengikut-pengikutnya. Kalau kita belajar seperti Tuhan Yesus, memiliki ketaatan seperti Tuhan Yesus, maka nama Bapa di surga akan semakin dipuji dan dipermuliakan. Apa sih kehendak Bapa buat kita? Ada banyak. Ketika Bapak Ibu mulai belajar firman Tuhan, Bapak Ibu akan banyak menemukan apa kehendak Bapa buat kita. Hidup takut akan Dia, hidup setia kepadanya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusannya. Bahkan kita juga harus melakukan hal-hal yang seturut dengan perintah-perintahnya. Banyak hal. Kalau kita tidak pernah merenungkan atau membaca firman Tuhan, maka kita nggak akan mengerti bagaimana kita akan taat melakukan perintah Bapa di surga kalau kita nggak tahu apa sih perintah Tuhan itu. Bagaimana kita bisa taat? Ya kita perlu cari tahu. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan itu siang dan malam. Dan di sini Tuhan tunjukkan kepada kita salah satunya kembali di Injil Yohanes tadi, Injil Yohanes pasal yang keempat. Apa kehendak Bapa buat Tuhan Yesus? Dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Apa kehendak Bapa buat Tuhan Yesus? Membawa banyak orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan di Injil Yohanes pasal 4 kita lihat Tuhan Yesus ketika Dia mengadakan perjalanan mau ke Galilea dari Yudea, dikatakan dalam Alkitab Dia harus melewati Samaria. Dan ketika Dia sampai di Samaria, tepat sekitar jam 12 siang, Dia merasa haus. Dan kemudian di situ ada sumur, ya ada sumur Yakub. Dia duduk di pinggir sumur itu. Murid-muridnya sedang pergi mencari makanan atau membeli makanan. Lalu kemudian tidak berapa lama tiba-tiba ada seorang wanita Samaria datang ke sumur itu. Dan wanita ini akan mengambil air. Kemudian Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan Samaria, boleh dikatakan orang-orang Samaria, kalau kita belajar dalam perjalanan ya dari kitab sejarah itu, kita bisa melihat sebenarnya mereka pun adalah dari keturunan Abraham. Ya. Tetapi karena orang Samaria ini sudah kawin campur, jadi orang-orang Yahudi merasa kamu sudah nggak asli lagi, sudah kawin campur. Makanya mereka menganggap bahwa orang Samaria adalah orang yang najis. Orang Yahudi katakan begitu. Orang Yahudi gak mau campur, gak mau bersentuhan dengan orang Samaria. Dan ketika Tuhan Yesus minta air kepada perempuan ini, perempuan itu berkata, kenapa engkau meminta kepadaku? Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kenapa orang Samaria ini tahu? Jangankan dirinya yang dianggap najis, segala sesuatu yang dipegang oleh orang-orang Samaria dianggap juga najis. Lah ini Tuhan Yesus kok minta air dari dia. Heran, sangat heran perempuan itu.
Lalu di situ ada percakapan, Tuhan Yesus menunjukkan tentang air hidup. Kalau engkau minum air hidup itu, maka engkau tidak akan haus lagi. Dan kemudian di situ kita lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang mengadakan penginjilan pribadi. Ya. Tuhan Yesus sedang menunjukkan siapa dirinya kepada perempuan Samaria ini. Dan pada akhirnya ketika perempuan Samaria ini tahu, apakah engkau Kristus? Wah, dia pulang ke kotanya, lalu cerita kepada orang-orang yang ada di kota Samaria. Hei, aku sudah bertemu dengan dia. Mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Mesias itu? Yang diurapi, yang kita nanti-nantikan itu. Lalu orang-orang semua datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat apapun yang dilakukan Tuhan Yesus selalu untuk memuliakan Bapa di surga. Ketaatan Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaannya hingga selesai, membawa banyak orang supaya diselamatkan dan masuk di dalam kerajaan surga. Ini pun tugas kita. Ini pun tugas murid-murid Tuhan Yesus. Bukan tugas seorang penginjil, seorang pendeta, atau pelayan-pelayan yang lain. Tapi semua anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, harus kita mulai berani menyaksikan, harus kita mulai berani menyampaikan siapa Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Dengan pandemi ini ada begitu banyak orang yang meninggal. Dan ada begitu banyak orang yang meninggal bukan karena terkena virus itu secara langsung, tapi meninggal karena ketakutan. Saya bertemu dengan seorang ibu. Ketakutannya begitu luar biasa karena corona, sampai asam lambungnya itu naik. Dia mengalami kesakitan. Ini adalah waktu bagi kita berjumpa dengan siapapun, kita bisa menyaksikan siapa Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah mengorbankan nyawanya buat kita, maukah kita belajar mengorbankan waktu kita? Maukah kita belajar mengorbankan apa yang kita miliki untuk memuliakan Bapa di surga? Untuk menyelesaikan pekerjaan di mana Tuhan Yesus katakan, pekerjaanku sampai selesai. Maukah kita selama kita masih ada di dalam dunia bisa menjadi terang bagi Kristus, bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Mereka perlu tahu, mereka perlu dengar Injil Kristus, supaya mereka pun mengalami keselamatan seperti kita. Mari kita belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar tunduk kepada Bapa di surga, pada perintah-perintah Bapa. Dan kita belajar untuk taat melakukannya dengan kesungguhan hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Dan kita akan bawa banyak orang untuk datang kepadanya. Kiranya firman Tuhan memberkati. Kita datang, kita bertelut, kita bersyukur karena kebaikan kasih Tuhan yang sempurna bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Puji bagimu Tuhan. Puji. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu saat pagi ini Bapa. Besar kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur atas putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami, mengorbankan nyawanya untuk kami, supaya kami terbebas dari belenggu dosa, belenggu maut dan belenggu iblis, sehingga saatnya kelak kami akan menikmati kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Engkau, memiliki penundukan diri dan memiliki ketaatan penuh kepada Bapa di surga. Apa yang kami kerjakan tidak memperhitungkan untung dan rugi. Apa yang kami lakukan semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan pakailah setiap kami umat-umat ketebus-Mu untuk terus memberitakan kabar sukacita ini, memberitakan firman-Mu kepada banyak orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, Engkau pimpin setiap kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kami rindu terus menyenangkan hati-Mu Bapa, dan kami boleh mendapatkan perkenanan yang datang daripada-Mu. Meteraikanlah firman-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami semua ketika pulang dari tempat ini, sukacita Allah ada dalam hidup kami, dan kami pun belajar melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Gembala tidak berada di tengah-tengah kita karena beliau sedang pelayanan di GPDI Krendetan Purworejo ya. Dalam beberapa waktu ini memang sekretarisnya yang pelayanan di sana, dan karena ini adalah hari terakhir di mana untuk pelayanan di sana sebelum dikembalikan kepada gembalanya. Jadi Bapak Gembala yang menutup acara untuk pelayanan di sana. Kita dukung doa karena nanti jam 10 ibadah di Krendetan. Tadi 7:30 setelah mengatur ruangan ini, kemudian beliau berangkat ke sana. Untuk pengumuman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Kamis akan diadakan doa pujian dan penyembahan pada pukul 18 atau jam 6 sore. Kemudian hari Jumat sore pukul 16 atau jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu kelas kecil dan kelas tengah. Jadi Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang tidak bisa ibadah di hari Minggu, dipersilakan membawa atau mengantarnya pada hari Jumat pukul 4 sore. Dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah cabang di Pogo pukul 6 sore, hari Jumat juga. Hari Sabtu pukul 5 sore atau 17.00 WIB akan ada ibadah remaja. Remaja-remaja dipersilakan untuk hadir kembali. Kemudian akan dilanjutkan dengan latihan ujian untuk hari Minggu. Jadi ada latihan untuk pelayan-pelayan. Kemudian hari Minggu besok, hari Minggu yang akan datang, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya. Dan dalam ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Bagi pelayan-pelayan perjamuan suci, harap mempersiapkan diri dengan baik. Jika berkenan bisa mengikuti ibadah hari Kamis. Ibadah raya yang pertama diadakan pukul 8 sampai selesai, dan ibadah raya yang kedua akan diadakan pukul 10 sampai selesai. Demikian pengumuman, dan mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat, kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberikan
Kiranya Engkau terus memberkati bangsa kami. Kiranya Engkau terus mencurahkan rahmat-Mu atas bangsa kami. Menyerahkan untuk pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah RT RW. Tuhan Yesus berkati mereka semua supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Tuhan memakai anak-anak Tuhan yang duduk dalam lembaga pemerintahan agar Tuhan memberikan hikmat marifat sehingga mereka menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa supaya pandemi yang terjadi hari-hari ini, kiranya Tuhan Yesus juga bekerja memampukan mereka yang memiliki kemampuan lebih untuk mencari vaksin atau obat-obatan. Tuhan Yesus berkati agar kami semua dapat mengatasi pandemi yang ada. Semua manusia yang ada di bumi ini boleh mengalami kebebasan, bahkan teristimewa, boleh terus datang mencari akan Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk mereka yang ada di garis depan, para dokter, tim medis yang ada. Tuhan berkati, berikanlah kekuatan, kesehatan, perlindungan atas kehidupan mereka. Demikian juga bagi pasien-pasien yang ada. Kami memohon belas kasihan-Mu Bapa, kiranya Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka semua. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan GPDI yang ada di Indonesia. Ada di antara mereka yang terpapar COVID-19. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dengan kuasa bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan setiap mereka, dan iman pengharapan kasih mereka kepadamu semakin dikuatkan. Ada rancangan Tuhan yang indah bagi mereka yang harus menghadapi COVID ini. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas hidup hamba-hamba-Mu. Kami menyerahkan untuk pemberitaan Injil di seluruh muka bumi ini. Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk berani memberitakan Injil kerajaan surga. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, dan waktu ini kami tahu tidak akan lama lagi. Kami akan terus berjuang Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk Injil kerajaan-Mu. Pakailah kami, urapi kami sehingga kami semua mampu menyampaikan berita Injil kepada banyak orang. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang sebentar lagi akan melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Krendetan. Bapak berikanlah kekuatan, kesehatan, berikanlah pengurapan yang lebih lagi atas hidup hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat melayani jemaat-jemaat yang ada di Krendetan, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kemajuan gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan, seluruh aktivis-aktivis yang ada semakin dipakai oleh Tuhan, memiliki hati hamba, memiliki hati yang mengasihi Engkau untuk melakukannya dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, dari tempat ini kiranya dengan kuasa bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit dan Engkau memulihkannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Kalau kesah, masalah, pergumulan hidup mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas penuh atas kehidupan kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar terbaik, dan Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap mata usaha pencarian dari umat-umat-Mu, sehingga mereka terus merasakan campur tangan dan pimpinan Tuhan boleh ada di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terlebih lagi, biarlah setiap kami semakin memiliki pertumbuhan iman yang semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami akan memberikan korban persembahan, korban persepuluhan. Kuduskan tangan-tangan kami. Apa yang kami bawa dengan penuh ketulusan kami mempersembahkannya kepada Engkau. Kiranya berkenan kepadamu Tuhan. Dan apa yang kami bawa ini boleh menyukakan hati Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan tinggalkan tempat ini sertai umat-umat-Mu untuk mereka pulang ke rumah mereka masing-masing.
masing-masing perjalanannya dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga sukacita damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan umat-umat-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami boleh mengakhiri ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah dan berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi ini. Demi kemurahan Allah pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa di dalam surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya turun atas hidup kita sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Terima